Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum. Energinya banyak orang, banyak yang nonton. Tentu saja belum tentu untuk kalian ini ya. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir, pastikan bahwa cerita yang terbaca kali ini itu memang benar yang kalian alami. Kalau tidak, berarti bacaan ini memang bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Jadi please ya, jangan halu, jangan baper, apalagi kegeeran bahwa bacaan ini untuk kalian karena ini general. Energi general bisa terbolak-balik ya, vice versa. Nanti kita akan cari tahu dulu di sini energi kalian, di sini energi seseorang yang kalian pikirkan ya, dan bisa terbolak-balik ya. Itu kuncinya di situ. Ya, kalau memang cocok seperti yang kalian alami, berarti untuk kalian. Kalau memang bukan keduanya, entah di sini atau di sini, bukan kalian ya, jangan diteruskan ya. Diteruskan boleh, cuman mungkin memang bacaannya bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini, seperti itu. Kalau kalian berharap sebuah konten tarot itu meramal, menerawang, mohon maaf saya tidak menyajikan ramalan, tapi lebih kepada banyak sharing ya, sharing energi negatif. Energi negatif ya opo sih? Energi positif ya opo sih? Energi positif ya, berbagi energi positif. Jadi semoga kalian yang nonton bisa menerima energi positif yang saya bagikan. Seperti itu. Banyak omong-omongnya, banyak sharingnya. Jadi kalau kalian yang suka dengan konten yang hanya kartu saja yang dibaca ya, sifatnya halu, mungkin melihat yang ke depannya, melihat yang belum terjadi, bersifat angan-angan ya. Saya nggak gitu ya. Saya nggak gitu. Saya tidak membaca jodoh, maut, rezeki ya. Karena itu mutlak miliknya Tuhan. Dan kemudian yang kedepannya juga saya tidak mau membuat kalian halu ya dengan bacaan-bacaan konyol seperti itu ya. Untuk kalau kalian mengasumsikan bacaan saya ini terjadi ke depannya atau apapun, itu kembali kepada kalian sendiri. Cuman saran saya, percayanya jangan sama kartu, tapi sama Tuhan yang Maha Kuasa. Semua itu wewenangnya Tuhan. Ya, kalaupun terjadi bukan karena kartu saya, bukan bacaan saya, tapi memang itu atas izin Tuhan. Seperti itu teman-teman. Kita mulai ya untuk melihat energi kalian, energi seseorang yang kalian pikirkan bisa terbolak-balik. Kita nanti juga akan melihat perihal apapun tentang si dia, tergantung dengan apa petunjuknya hari ini. Tanpa judul, tanpa tema, saya selalu seperti itu untuk kalian tahu yang belum tahu ya. Saya tidak mengarang judul kemudian mengambil kartu, tetapi saya benar-benar memohon petunjuk semesta, energi siapapun yang nonton, semoga banyak yang ketarik sehingga kalian bisa mendapatkan manfaat dari bacaan saya ya. Bacaan saya lebih kepada wacana positif, afirmasi positif, bukan terawangan atau ramalan. Oke, lanjut ya. Kenapa saya sampaikan itu? Supaya kalian tidak buang-buang kuota. Ya. Sekali lagi, ini adalah general. Untuk personal reading, sementara saya off. Saya off. Oke. Lanjut. Kita mau lihat kalian terlebih dahulu. Kalau memang ini bukan kalian, kalian bisa tengok yang sebelah sini. Mungkin yang di sini justru kalian. Ya, kalau tidak keduanya, berarti memang bukan untuk kalian. Jadikanlah tarot sebagai tontonan yang membuat kalian lebih cerdas, berpikiran sehat, bukan berpikiran halu. Bermanfaat positif untuk kalian, untuk pemikiran kalian, supaya masalah-masalah kalian bisa teratasi dengan pemikiran yang positif, sehingga langkahnya juga positif. Itu sih tujuan saya membuat konten. Oke. Kita lihat ya. Saya mau sebelah sini aja. Saya melihatnya di sini Queen of Swords, Mother of Air.
Kenapa saya merasakan energi feminin ya? Feminin tidak selalu perempuan, bisa laki-laki ya, karena tarot itu tidak mengenal gender laki-laki atau perempuan, tapi mengenalnya itu energi ya. Energi itu feminin dan maskulin bisa di dalam diri seseorang, entah itu laki-laki atau perempuan. Tapi di sini tuh banyak energi feminin yang ketarik. Siapapun kalian, entah laki-laki atau perempuan, punya kecenderungan pemikir. Pemikir justru malah mikirin orang lain, mikirin supaya terlalu banyak mikirkan orang lain daripada diri sendiri kalau saya lihat. Penuh empati, penuh perhatian, ya, kepeduliannya tinggi. Saya lihat seperti itu. Lanjut ya. Nah, kalau di sini saya melihatnya para energi feminin ya, atau mungkin ada juga beberapa maskulin, tapi yang sedang berpikir terlalu keras untuk menunggu sesuatu ya, menunggu sesuatu. Rupanya sesuatu ini adalah hal-hal seperti mungkin kebaikan atau mungkin usaha-usaha yang pernah ditanamkan, kebaikan ya, budi yang ditanamkan atau perasaan yang ditanamkan ya, perhatian, menunggu hasilnya lah, menunggu timbal baliknya seperti itu ya. Coba saya lihat dengan penuh kecemasan dan overthinking saya lihatnya. Oke, lanjut ya. Banyak sekali. Banyak sekali, nggak apa-apa wes. Oke, 88. Oke, saya melihatnya banyak kejadian, banyak pemikiran yang berputar di situ-situ terus. Ya. Oke, ada yang sedang mungkin meninggalkan atau ditinggalkan, tapi saya lihat ini hanya sementara waktu. Ya, itu beberapa, nggak semuanya. Kemudian di sini saya juga melihat benar-benar saya merasakan sosok-sosok yang nonton ini orang yang mikir dan fokus terhadap sesuatu, berusaha untuk dilepaskan pemikirannya, tapi nggak bisa. Kepikiran terus oleh sesuatu ini. Sesuatu ini mengandung perasaan, teman-teman. Ya, ada merasa diabaikan, ada merasa ditinggalkan, ya, merasa sudah memberikan banyak hal, tapi ternyata balasannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebenarnya tidak berharap banyak-banyak ya, tapi saya melihatnya apapun yang diharapkan minimal ya, minimal itu jangan terlalu sering-sering mengecewakan. Itu aja sih sebenarnya pinginnya. Ya, di sini saya melihatnya kalian yang berada di sini ini yang ketarik energinya itu adalah orang-orang yang cukup sabar dalam memberikan kesempatan untuk orang lain ya, dalam hal ini mungkin untuk seseorang yang sedang kalian pikirkan ya, menunggu barangkali ada perubahan, barangkali ada perubahan menuju ke arah yang baik atau mungkin apapun yang sifatnya itu lebih baik ya. Jadi kalian itu saya lihat lebih toleransi, orangnya itu penuh toleransi. Seperti itu teman-teman. Lanjut ya. Oke. Kalian ini punya rasa sakit hati yang besar loh sebenarnya, tapi berusaha tetap baik ya, tetap baik. Kemudian kalian itu nggak pelit ilmu, nggak pelit kebaikan ya. Saya lihat mungkin ya terkadang kalian merasa dimanfaatkan atau dibohongi, tapi kalian selalu memberikan kesempatan untuk seseorang ini. Oke, apakah ini kalian? Kalau bukan, coba kita lihat di sebelahnya. Siapa tahu energi kalian yang justru di sini. Ya, kita lihat.
Siapa yang ketarik energinya? Dan siapa yang sudah mulai merasakan energi positif yang saya bagikan walaupun masih awal? Ya. Bisa tulis di komen. Saya melihat orang di sini itu sensitif, ya, sensitif, kemudian agak baperan ya, energinya juga feminin. Ya, kalau di sini lebih kepada memikirkan orang lain, tapi kalau di sini lebih kepada baperannya yang lebih besar, baperannya lebih besar. Coba saya lihat lagi ya. Tuh. Oke. Saya melihatnya walaupun di sini baperan, tapi adalah jiwa-jiwa pemimpin ya. Saya melihatnya jiwa pemimpin, mungkin ya orangnya gengsinya agak tinggi ya. Ada yang beberapa tinggi banget ya. Sebenarnya baperan tapi tidak mengakui seperti itu ya. Seakan-akan kuat. Kemudian mungkin ya saya melihatnya beberapa itu adalah pimpinan, bisa pimpinan perusahaan, pimpinan di pekerjaan atau di rumah tangga, di lingkungan, di RT, di ibu-ibu PKK atau di apapun ya. Bapak-bapak nongkrong ya, posyandu atau apapun ya. Yang jelas di sini punya bisa mengarrange, mengkader, model-model seperti itu ya, pimpinan. Mungkin pimpinan partai juga ada. Coba ya. Lanjut. Waduh, orang ini baperan, tapi manipulatif. Artinya gini, orang ini kalau tidak diperhatikan, tidak diturut itu apa ya? Kalau dia orang itu harus manut sama dia. Manut itu apa? Nurut. Orang itu harus nurut sama dia. Ya, orang harus percaya sama dia. Seperti itu modelnya, orangnya. Agak maksa, iya, ya. Apakah dia tipikal otoriter? Seperti itu, ya. Tapi baperan, ya. Jadi dari luar itu sangar, cadas, ya. Tapi dalamnya Hello Kitty, ya. Seperti itu. Kayak apa ya? Kalau kue itu kayak getas, tahu getas nggak? Ya. Luarnya keras ya. Manis tapi keras, dalamnya empuk. Seperti itu. Sorry. Coba ya. Oke. Orang ini maunya itu hubungan yang enak lah, tapi repot. Hubungan yang enak versi dia adalah orang nurut sama dia. Nah, itulah tipikalnya seperti itu. Oke? Paham ya sampai sini? Jadi, teman-teman, kalau nonton itu, terutama kalau yang di saya ya, supaya nggak salah paham, itu ditonton dari awal hingga akhir. Ya, saya lihat beberapa komentar, bukan saya baper ya, nggak ada ngaruhnya sebenarnya. Mau komentar jelek, mau komentar kadang-kadang saya baca, kadang-kadang juga enggak, karena banyak kesibukan juga. Apa yang saya baca tidak sama dengan komentarnya. Yang kadang-kadang nama aja loh ya bisa salah ya. Kadang-kadang nama saya jadi Yayu, jadi siapa? Nonton di mana? Saya itu Julie Hakim ya. Kenapa Hakim ya? Apakah Hakim? Bukan. Suami saya Lukman Hakim namanya ya. Seperti itu. Oke. Lanjut ya. Kita mau lihat
orang yang baperan, yang gengsinya tinggi, nggak mau mengakui perasaannya, pengennya orang nurut sama dia, ya. Kita lihat energinya kepada kalian itu seperti apa, ya. Energi semuanya, entah itu perasaannya, pengennya, ya. Kita mulai dari energi dia kepada kalian, terutama perasaannya dulu, ya. Kita lihat perasaannya dia. Tarot itu nggak bisa kayak lentrik itu ya, menarik seseorang supaya datang, supaya buka blokir ya. Tergantung ya teman-teman ya. Orang-orang itu biasa ya, khas Melayu, itu percaya sama yang gitu-gitu ya. Bisa menarik, tarot ini bisa menarik kalau ada tambangnya ya, ada talinya, itu bisa menarik ya, menarik sesuatu, bisa. Karena gini ya, kalau memang manusia beberapa memang diberikan kelebihan teman-teman. Tapi kalau yang agak aneh-aneh itu ya biasanya itu kerjaannya jin ya. Karena di dalam agama apapun itu kan sudah jelas ya aturan-aturannya, gimana-gimananya. Saya yakin kalian itu orang beriman ya. Jadi jangan dianggap tarot itu suatu hal yang mistis-mistis gimana-gimana. Jangan jangan silih pihim ya. Jadi sekali lagi teman-teman dalam menonton tarot ya harus sehat pemikirannya, mindsetnya. Harus cerdas, harus logis dan realistis. Kalau nggak sesuai dengan realita ya jangan dipercaya juga. Wong yang menjalani kita, ya nggak? Oke? Banyak omong bunda, biarin. Kita lihat. Energi dia kepadamu. Yang mau diajak cerdas, sehat, mau jadi positif, monggo. Kalau yang mau jelek-jelek, negatif, ngomong elek, nggak usah. Ada yang ngomongnya elek tapi nonton terus, ya heran ya. Ngefans rupanya ya. Saking ngefansnya. Oke. Energi dia kepadamu. Saya lihat perasaannya dia itu suka sama kalian. Suka sama kalian. Suka. Coba lagi ya. Loh, mencolot. Oke. Kenapa saya lihat energi dia itu ada beberapa yang dompleng ya. Loh, katanya pemimpin, katanya bisa memimpin kaderisasi dan sebagainya, kok dompleng? Coba. Tapi kalian, terkadang ini ya, beberapa di antara kalian yang nonton, didomplengin mau itu loh masalahnya. Disandarin mau, disandarin mau. Loh lagi nih. Saya merasakan energi dia kepada kalian itu ngalem. Tahu ngalem, manja. Ya, manja. Saya melihatnya mungkin dia selama ini bertemu ya, sebelum bertemu kalian ya. Itu bertemu dengan seseorang yang salah menurut dia sehingga dia nggak bisa ngalem. Akhirnya ketemu sama kalian. Dia ngalem. Nah, dengan ngalemnya dia itu kalian banyak memikirkan dia. Karena apa? Karena kalian orang baik. Ya, memikirkan kebutuhan orang lain, penuh empati, simpati, seperti itu. Ya. Coba saya lihat ya. Loh, ada yang miber. Miber itu terbang. Oke. Kalian itu penyeimbang dia. Coba ini saya taruh di tengah. Apa ini? Loh. Saya merasakan energi sakit hati, kesedihan.
Kenapa? Coba saya lihat. Kenapa? Hubungannya sedang tidak baik-baik saja. Ada kecurangan. Oke. Saya nggak tahu teman-teman, bisa vice versa. Di sini hubungannya sedang nggak baik-baik saja ya. Entah itu putus, entah sedang jeda, entah silent treatment. Yang jelas di sini saya merasakan ya, energi dia itu banyak curigaan sih teman-teman. Ya, banyak curigaan. Seakan-akan dengan jedanya atau dengan kalian terkadang tidak terlalu nurut sama dia, tidak memperhatikan dia. Dia itu punya pemikiran ya, bahwa kalian itu mencurangi dia, ada yang lain ya. Mungkin itu yang menyebabkan kalian itu jadi nggak nurut ya. Dia lebih menyalahkan pihak-pihak di luar diri dia daripada introspeksi dirinya sendiri. Seperti itu. Oke. Jadi apakah dia suka? Suka ya. Kalau suka apakah serius? Apakah tulus? Karena di sini ada bersandarnya ini loh ya. Saya takutnya dia itu hanya bersandar, ngalem, ujung-ujungnya kan jadi nggak mandiri ya. Jaga no itu apa ya? Menjagakan, bukan menjaga. Jaga no itu kayak mengandalkan kalian ya. Mengandalkan kalian. Jadi seperti itu. Takutnya apakah dia memanfaatkan saja, apakah dia memang cinta, tulus, cuman dia mungkin memang tidak punya kemampuan untuk, kalau tanpa kalian dia tidak akan mampu sampai seperti saat ini gitu. Coba saya lihat ya. Kok jeda ya? Hubungannya sedang nggak baik-baik saja. Oke. Oke. Dia ini nggak bisa kalian tinggal. Ya, kalau kalian tinggal itu sedih. Ya kalau nggak ditinggal orangnya nyebelin ya, bikin capek. Kalau nggak mau ditinggal ya harus baik kan gitu ya prinsipnya ya teman-teman ya. Jangan nyebelin ya. Apakah ada unsur pemanfaatan? Sebenarnya bukan memanfaatkan ya teman-teman, tapi bergantungnya banget. Nggak sama. Niat memanfaatkan, jadi kalau hanya diambil manfaatnya saja ini enggak ya, tapi sangat bergantungnya banget. Oke. Apakah dia serius? Kalau saya lihat seriusnya kurang ya, justru malah dia ini ngambekan. Kalau kalian nggak nurutin, nggak manut, dia ngambek. Ya berarti keseriusannya dalam hubungan, entah dia paham atau enggak konsep hubungan yang benar, itu membahagiakan pasangan, supaya harmonis, supaya langgeng, saling memberi dan menerima. Paham atau tidak, yang jelas dia hanya menuruti, orang harus nurut sama dia. Kalau enggak, dia ngambek ya. Jadi apakah dia serius dan tulus? Saya kira saya tidak melihat ketulusan ya teman-teman. Justru di sini dia itu seperti apa ya? Mohon maaf, nyerimpeti itu apa ya? Kayak kita kalau jalan kesandung-sandung apa ya, terhalang-halang. Jadi jalan kita tuh seperti digandolin gitu loh sama orang ini.
Yaitu tadi karena orangnya bersandar. Gimana kalau kita disandarin orang, kita mau gerak kan nggak bisa bebas, ya. Gitu. Kalau memanfaatkan sepenuhnya sebenarnya enggak, ya. Tapi dia itu sangat bergantung dalam segala hal saya lihat. Jadi apakah dia serius, apakah dia tulus? Kalau tulusnya maksudnya niat buruknya nggak ada, ya. Tapi ya itu ketergantungannya luar biasa dan pinginnya ya walaupun dia itu saya lihat punya kapasitas atau kompeten di hal-hal tertentu, tapi di hal-hal selain yang dia tahu ya, itu mengandalkan kalian ya. Yang dia nggak mampu itu menggantungkan kepada kalian. Ini repot ya. Oke. Terus apa yang dia rasakan ya saat ini, saat kartu ini ditarik ya. Yang dia rasakan kepadamu apa? Saya ambil 3 aja. Dia merindukan kalian, ya. Merindukan kenyamanan bersama kalian. Kemudian, tapi apa daya hubungan kita sedang tidak baik-baik saja. Apakah dia ingin baikan? Coba saya lihat. Memperbaiki hubungan. Saya lihat usahanya kurang. Dia lebih kepada inginnya kalian yang selalu memulai terlebih dahulu, ya. Oke. Gengsinya tinggi teman-teman ya. Jadi kalau kalian berharap orang ini mau memperbaiki hubungan, saya kira sulit. Kalau cintanya saya lihat cinta ya. Cinta aja buat apa sih teman-teman ya? Kalau tidak kalau keinginan untuk bergerak saya lihat sudah ada, cuman gengsinya besar ya. Apa perlu saya yang memulai lagi Bunda? Coba saya lihat. Saya kira biarkan saja. Ya, kalau terus-terusan seperti itu, ya akan terulang, ya polanya akan berulang. Ya, tapi di sini memang kalian terlalu memikirkan ya, kasihan apa, penuh belas asih. Ya kalau gini loh, kalau seseorang itu berbuat satu kesalahan atau berbuat sesuatu yang nggak benar, ya benar dalam sudut pandang yang umum ya, umum atau sudut pandang tolak ukurnya agama atau umum normal ya, normatif seperti itu. Saya kira kalau kita tidak bisa menyampaikan atau mungkin sudah disampaikan tapi tidak dituruti, tidak mengerti ya, mungkin memang harus ada satu treatment supaya orang ini memahami. Kalau orang ini tidak kunjung memahami, sementara kalian adalah orang yang pemikir ya, lebih baik kalian itu memikirkan bahwa kalau kalian terus istilahnya itu memberikan sandaran untuk dia, akhirnya seperti menjerumuskan dia ya, walaupun tidak semata-mata menjerumuskan gimana ya, tapi membuat dia itu semakin tidak mandiri saya lihat. Seperti itu sih. Oke. Apakah ada yang ingin dikatakan sama dia? Ya. Saya mau lihat ya. Dengan kangennya, dengan gengsinya. Apakah ada yang ingin dia katakan kepada kalian? Coba apa yang ingin dia sampaikan kepadamu? Di balik gengsinya,
Saya tahu pasti apa yang saya lakukan selama ini, ya, atau yang pernah saya lakukan kepadamu. Saya tahu, saya mengerti, ya. Berarti dia ngerti kalau dia itu nggak mandiri, dia itu manja, mengandalkan kalian. Dia paham. Nah, terus kalau paham, gimana? Ya gitu aja terus, nggak berubah. Berarti orang ini kasihan ya, kurang cerdas. Tidak bisa membangun dirinya sendiri. I regret lying to you. Saya menyesal sering berbohong padamu, ya. Saya lihat mungkin ya beberapa memang suka bohong, tapi saya juga melihatnya beberapa memang tidak mudah untuk menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan. Itu sulit orangnya, ya. Memang harus dipancing, harus ditanya, ya. Jadi dia menyadari, ya. Saya merasakan ada penyesalan, ya. Tapi gengsinya lebih besar daripada penyesalannya. Jadi untuk melangkah maju menuju kalian, sebenarnya ada keinginan seperti itu. Cuman gengsinya lebih besar, ya. Tapi jangan diturutin terus, teman-teman. Lanjut ya. Duh, saya mau ambilnya sedikit, yang keluar banyak. Nah ya, ada rasa bersalah, merasa bersalah. Saya yang salah, tapi saya justru melimpahkan kesalahan saya kepadamu, ya, berbalik menyalahkan kamu, ya. Saya itu sangat tertarik sama kamu, ya. Maksudnya orang ini ternyata memang nggak bisa, ya, seperti yang saya bilang tadi, ya, karena kalian itu tempat sandarannya. Tanpa tempat sandaran, ya letoy, ambruk, seperti itu. Itu yang ingin dia katakan. Ternyata dia ini sangat menyesali apa yang dia perbuat terhadap kalian selama ini. Ya amin saja, ya. Resonate, gak resonate, kalau kalian memikirkan seseorang yang pernah berbuat salah sama kalian, ya. Jangan dipikirkan bahwa orang itu menyesal, pingin dia menyesal, pingin dia minta maaf, gak perlu. Karena kita gak butuh sebenarnya penyesalan seseorang. Apa yang dilakukan siapapun, dia ataupun kalian, itu pertanggungan jawabnya sendiri-sendiri. Hukum tabur tuainya, karmanya, baik buruk karmanya itu dipertanggungjawabkan sendiri, ya. Jadi sebenarnya tidak perlu mengurusi karma orang lain, karena kita sendiri juga punya, ya. Terkadang orang itu ingin orang yang menyakitin kita itu mendapatkan karma buruk, percuma, ya. Justru malah keinginan-keinginan yang negatif seperti itu akan mempersulit kita tanpa kita sadari. Itu hukum alam sih, teman-teman, ya, berbalik ke kita sendiri. Entah kapan. Ya, bisa cepat, bisa lambat, bisa entah kapan. Bisa ke kita, bisa ke orang-orang yang kita sayangi. Jadi kalau pemikiran kita sehat, cerdas, positif, ya. Untuk melakukan hal negatif kita pikir panjang. Karena apa? Kembalinya kepada kita dan orang-orang yang kita sayang. Itu aja. Oke. Saya kira itu aja ya teman-teman. Apakah perlu pesan semesta? Saya kira nggak usah lah. Sudah terlalu panjang saya bacanya. Sudah 34 menit lebih. Terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Ya, seperti itu. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang sudah sering komen. Saya hafal yang sering komen, ya. Terima kasih yang sudah support, sudah dukung, sering doakan saya. Tenang aja teman-teman, doa-doa yang baik itu akan kembali kepada kalian. Lisan-lisan atau komentar-komentar yang baik kembali kepada kalian. Komentar yang buruk juga akan kembali kepada kalian, ya. Karena sebenarnya apapun yang dari diri kita itu ya kembalinya ke diri kita kok, ya. Seperti itu. Terima kasih banyak, semoga bacaan saya ini bisa bermanfaat positif untuk kalian, ya. Ambil yang positif, yang negatif-negatif dibuang, ya, supaya energinya lebih positif sehingga energi positif di luar diri kalian juga bisa masuk. Seperti wadah, kalau wadahnya bersih, baik, hal-hal yang baik juga masuk. Jangan jadi tempat sampah sehingga tempatnya yang jelek-jelek. Ya, itu analogi.
analogi saja, contoh. Oke, semoga bacaan ini berkah. Ya, berkah untuk yang baca, berkah untuk yang nonton hidupnya semakin baik, semakin positif, sehingga bisa menyebarkan energi positif kepada yang lainnya juga. Sehingga hidupnya bisa damai, ayem, tentrem, ya. Semoga juga sejahtera. Yang penting hidupnya berkah. Amin. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa. Bye-bye.